sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan Bu Harum yang hari ini merupakan jadwal kegiatan diseminasi ya, dari modul 1 di tempat ya, rangkaian kegiatan daripada calon guru penggerak yang mana hari ini yaitu tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, kita ada kalanya mendengarkan dan menerima materi, ada kalanya kita juga sharing. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang baru kita ketahui hari ini, ya kita belajar, kita ngasuh kaulur atau belajar ya. Kemudian kalau kita itu sudah mengetahui ya kita sharing, dan manakala nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan ya, yang disampaikan oleh Bapak Ibu bisa menyampaikan ya. Jepang pun juga boleh, sehingga untuk menguatkan pemahaman kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa baru ini adalah angkatan kesekian, dan sebelumnya itu sudah ada, yaitu angkatannya Pak Alek dan Pak Rosikin ya, kemudian BP-nya Bu Gusdur, tapi yang langsung berkaitan dengan jenengan dan kita semua ini adalah DGP, yaitu Pak Alek dan Pak Rosikin. Oleh karena itu, ketika beliau menyampaikan, kita itu belum begitu mengenal tentang DGP, terus kemudian materi-materi yang ada di modul dan ada di DGP. Kemudian saat inilah kita lebih mendalami, sehingga nanti pada gilirannya nanti teman-teman yang belum sempat atau yang calon ya peserta program calon DGP ini sudah ada bekal, sehingga nanti semakin hari angkatan berikutnya semakin baik. Dan insya Allah kalau dulu Pak Rosikin dan apa yang diberikan oleh pemateri ya, akhirnya sudah pengalaman itu alhamdulillah ditularkan pada angkatan berikutnya, sehingga insya Allah ya, menurut saya baru ini lebih enak daripada yang dirasakan Pak Rosikin ya, karena sudah ada referensi, ada yang tidak sharing ya, sehingga lebih insya Allah lebih berarah dan lebih sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Itu pengantar dari saya, dan selanjutnya mari kita ikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh baru tentang praktek positif yang ada di modul 1 titik 4 ya. Selamat beraktivitas baru, dan dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya kegiatan kita awali dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan ini lancar dan sukses. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Pak Haji. Sepakati deh, serius tapi santai, jadi boleh sambil ngemil, tapi apa yang dimilih gitu ya. Budaya positif, mengenang kembali setahun yang lalu apa yang disampaikan oleh Pak Alek dan Pak Rosikin. Jadi ini jangan mendengarkan yang ketiga kalinya. Berarti sudah hafal dengan materinya ya. Dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi ini adalah kegiatan kita di UPT SIMT selama ini, budaya positif yang insya Allah akan terus dilaksanakan. Standar Nasional Pendidikan Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan haruslah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan kita saat ini pada kurikulum Merdeka, sepertinya terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Yang akan kita pelajari hari ini, di sini kita sharing ya Bapak Ibu ya. Saya akan sharing materi CGP kepada Bapak Ibu semuanya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita praktekkan sejenak. Anda adalah A. Sebenarnya ini prakteknya itu berpasang-pasangan. Pasangan. Berpasang-pasangan. Apabila di tempat duduknya berpasangan, maka boleh mencoba mempraktekkan. Bumi cari pasangan Bumi. Bumi. Pak Haji. Misalnya, sebelah kiri adalah A. Tugas sebelah kiri adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan ya, saya seperti siapa? Romi Rafael ibaratnya itu ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda. Jadi kenceng sekali. Tugas rekan Anda yang sebelah kanan adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh merayu, boleh memaksa. Bagaimana agar tangan sebelah Anda bisa terbuka? Boleh mengintimidasi juga, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Silahkan dicoba. Nah, ini sudah mencoba ini. Kasih uang berapa? 100.000. Terbuka benda? Enggak, tapi tetap tergenggam. Apakah Anda yang duduk di sebelah kiri tadi atau pasangan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda membuka atau B membuka kepalan tangan Anda? Dijawab dong. Mbak Neni. Itu. Yang menggenggam erat benda berharga tadi siapa? Bu Neni. Bu Neni. Bu Neni apa Bu Nurul? Bu Neni. Alasannya apa? Alasannya tetap tergenggam itu kenapa? Karena mudah. Karena terlalu sulit untuk dilepaskan. Terlalu sulit apa terlalu berharga? Terlalu berharga. Oh, lebih condong ke terlalu berharga. Coba minggir lo kurang. Terus Bu Neni. Yang merayu tadi siapa sih? Saya. Dengan uang tadi. Oh iya. Dirayu pakai uang bisa apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena terlalu berharga tadi ya? Iya. Kalau latihan ini jual gede teman loh. Ya mungkin karena uangnya 100.000, coba kalau 1 juta. Enggak. Masih temenan nanti kayaknya duit. Yo nanti lepas. Ya soalnya benda berharganya itu kan kita nggak tahu apa gitu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Teman di sampingnya tadi ya. Nah ini Sing di barang. yang punya barang tadi. Sebenarnya yang memegang kontrol atas semuanya itu adalah kita sendiri. Lah ya sing duwe. Kita mau membuka atau tidak itu tergantung kita sendiri. Itu tergantung kebutuhan dasar kita saat ini itu apa. Misalnya kita menggenggam erat sesuatu yang berharga, kemudian kebutuhan dasar saya itu, saya misalnya
saya butuh uang. Saya kan tidak menjelaskan kebutuhan yang berharga tadi ini apa. Saya tidak mau buka. Tapi ada iming-iming uang tadi. Saya mau membuka kepalan tangan saya, walaupun dengan intervensi atau ajakan orang lain. Saya membuka berarti kan saya butuh atau kebutuhan dasar saya, sehingga saya membuka kepala tangan. Kebutuhan dasar kita itu apa saja? Satu, kebutuhan bertahan hidup. Dua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Empat, kebutuhan bertahan hidup. Dan lima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita mau membuka tangan kita untuk sesuatu yang berharga tadi, tergantung kebutuhan dasar kita. Tapi ada kalanya orang yang benar-benar teguh atau kekeh, tidak mau membuka kepalan tangannya walaupun dengan intervensi orang lain itu ada. Disiplin. Saya jadi malu menerangkan disiplin. Mohon maaf ya, ada Pak Haji di sini. Makna disiplin. Sama-sama refleksi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, apalagi kalau disiplin. Tidak ada paksaan, iya kan? Karena ada paksaan dari siapa, makanya kita disiplin. Takut dihukum, ada sanksi atau hukuman. Apalagi misalnya ingin dihargai atau ingin dinilai, adakah yang seperti itu? Saya bertanya pada diri saya sendiri. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, diri kita yang disiplin, mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Seperti contoh sekarang, saya sendiri, coba kalau tidak ada si Jaja, tidak ada murid, apakah saya akan datang tepat waktu? Tepat waktu. Merefleksikan diri kita sendiri, tergantung. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti disiplin itu, kita mau disiplin harus benar-benar dari faktor internal kita. Kalau saya datang ingin dipuji atau saya datang karena takut, berarti ada faktor eksternal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia, nilai-nilai kebajikan universal tadi yang dianut oleh seseorang. Kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu Bapak Ibu nilai kebajikan itu antara lain? Nilai-nilai kebajikan selain disiplin, tanggung jawab, kesadaran diri, di profil pelajar Pancasila itu sudah ada 6 kan? Mandiri, religius, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal.
kembali lagi merefleksikan diri kita masing-masing. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Itu pilihan yang A. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Jadi ini motivasinya ke imbalan tadi, penghargaan. Yang ketiga, apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru, teman sejawat, serta lingkungan kita? Tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Monggo bisa dijawab, bisa dipilih dan diterangkan alasannya. Pak di sini ada yang lain? Sama juga kelas, Ya, kan kalau Kalau poin yang pertama itu berarti karena takut adanya hukuman. Sedangkan yang kedua berarti dia berharap imbalan. Sedangkan yang ketiga ini adalah tulus dari hati. Maka kalau dilihat dari ketiganya, pastilah seseorang akan memilih yang lebih baik, yakni yang ketiga. Jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Namun tidak munafik, pasti kitalah ingin tidak dihukum, juga ingin mendapatkan imbalan. Tapi bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi pendidik yang lebih baik, yakni mendidik dengan ikhlas sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita berusaha, memang saya ingin dapat imbalan, saya juga ingin tidak dihukum, cuman kita luruskan lagi, kita berusaha menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu. mantap, terima kasih. Ditepuk tangan. Yang lainnya mau jawab? Beda, ini beda, mau enggak? Calon guru penggerak angkatan 11. Didoakan, saya dulu didoakan baru sedikit. Terima kasih atas waktunya. Saya sependapat dengan Bu Aminah. Hanya saja mungkin kalau saya pribadi, saya juga akan memilih poin yang terbaik, yaitu yang ketiga. Alasannya adalah seperti yang kita ketahui, pendidikan ini adalah dinamis, berkembang. Apalagi kalau misalnya kebijakan ganti, nah otomatis hampir sebagian pasti kurikulumnya ikut berganti. Nah, kalau kita sebagai guru tidak bisa membekali diri dengan kegiatan pengembangan diri, semisal diklat ataupun webinar, maka kita juga akan ketinggalan. Ya, jadi tujuan kita sebagai pendidik ya, selain mendidik juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan itu sampai mana. Jadi kita juga bisa mendidik anak-anak sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali ya. Kita memilih ya calon guru penggerak angkatan 11 semuanya. Termasuk gubernur ya. Ya, ditetapkan. Nah, kita memang akan memilih yang nomor 3. Bukan memilih ini sebenarnya kalau PPKN deh. Kalau pilihan tuh semuanya yang baik-baik. Tapi kita refleksikan diri kita, apakah kita sudah seperti itu gitu ya? Mana benar? Ini silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ayo kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi dalam hal ini sangat berat seperti yang disampaikan oleh Bu Arum, jangankan jadikan guru,
termasuk kepala sekolah saja untuk mencapai ketiga itu memang sulit. Kita sudah sepakat ya bahwa yang terbaik adalah pada poin yang ketiga, dan itu mempunyai grade ya, mempunyai strata yang paling tinggi. Dalam hal ini mari kita introspeksi, kita itu masuk level mana? Level 1, level 2, ataukah sudah menuju level 3 ya? Satu, perlu pembelajaran, perlu kebiasaan, dan perlu proses. Boleh jadi ya kita saat awal itu memang seperti itu, jadi level 1, berikutnya level 2, antara 1 dan 2 ini nggak terlalu jauh, tapi itu sebagai proses. Tapi hendaknya kita mempunyai cita-cita dan pada level 3. Nah, kalau sudah level 3 itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi kepribadian dalam diri kita, sudah menjadi budaya dalam diri kita ya. Sehingga kalau kita sudah mencapai pada level 3, didasari rasa tanggung jawab, ikhlas, tulus dan sebagainya, itu 1 dan 2 itu katut ya. Tapi kalau kita berorientasi pada 1, ya gugur kewajiban tok, otomatis ya, pemerintah kota memerintahkan apa ya, di stadion misalnya, oh sedih absen dimana di diesel ini, kadang-kadang justru yang atasan kita itu yang merusak kita. Ini kalau sekedar gebiar atau apa itu sih nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Saya yang khawatir ya, kita itu diajak bersama-sama gebiar membaca sholawat, tapi kita itu mempunyai orientasi seperti itu. Yang penting absen ini, penting teko dulu mulai. Nah ini kan urusan. Kalau itu apa itu nilai-nilai keagamaan ya. Dari kembali Bapak Ibu sekalian, ayo sama saya juga gitu, masih mari kata pensiun kita itu masih di level berapa? Itu yang bisa merasakan jenengan ya. Pada dasarnya hati nurani kita itu mencapai pada level 3, sehingga tadi kalau ada sanksi atau ditegur, saya itu berupaya tidak pakai negur. Apabila jenengan itu nyimpang dari ini, saya juga menatap wajah jenengan, dan dari situ jenengan sudah ada beban minim lingkungan. Nah misalnya pulang belum waktunya, apakah aku ini tak terlalu dekat ya itu, karena di dalam diri kita itu sudah sadar bahwa kita itu masih menyimpang dari disiplin yang tidak ada lagi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita menuju ke pada 3, dan itu perlu penghayatan, pembiasaan, pembudayaan dan sebagainya, pelatihan ya. Dari orang Jawa ya, dengan diulang ya, akhirnya sesuatu menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu menjadi karakter tertanam dalam diri kita. Lalu sampai pada ketiga, 2 dan 1 dan 9 katut. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anji atas nasihat. Ini nasihat ya, nasihat dan masukannya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini bagi murid adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di kurikulum Merdeka ini, pendidikan karakter itu menjadi yang nomor 1. Kita abaikan batasan KKM atau apapun lah itu nilai. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan. Saya juga tidak setuju dengan yang penting karakter, nilai tidak penting, itu tidak setuju juga saya. Anak-anak kalau dididik karakter saja, nilai atau materi tidak ditekankan itu juga nanti nilainya bisa turun. Kita tidak bisa mencapai Indonesia Emas 2045 kalau misalnya karakter saja yang ditinggikan tetapi materi atau materi juga diloskan. Jadi semoga di kurikulum Merdeka ini bisa imbang antara karakter dengan nilai. Motivasi perilaku manusia. Jadi kita berperilaku sehari-hari ini ada motivasinya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan yang tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disebutkan. Pertanyaan reflektif panjang sekali. Ini adalah contoh dari kegiatan anak didik kita di kelas, salah satunya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Monggo silakan dijawab. Alasannya kenapa? Wardah. Politik kamu jawab ya. Kamu Pak Pepe saja. Boleh lah. Boleh. Secara tidak langsung ini seringkali ditemukan di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Sering ditemukan. Itu sih Mas. Mati tak? Entah. Pak. Ya, sama-sama belajar lah kita ya. Saya juga belajar, sama-sama belajar. Kalau menurut saya itu sangat tidak setuju karena Pak Seno tadi secara tidak langsung sudah melakukan, kalau sekarang yang tren itu tidak besar yaitu bullying yang pertama. Yang kedua, Pak Seno tadi tidak memahami tentang 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus tahu, misalnya ada anak yang kok nakal, itu bukan berarti memang mungkin di rumah ada masalah, misalnya kurang perhatian atau orang tuanya yang bermasalah, sehingga di sekolah itu mencari pelampiasan agar dia mendapatkan kebahagiaan. Istilahnya dulu itu masa kecil kurang bahagia. Dan menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi itu adalah hukuman karena memberikan sesuatu hal yang menurut saya kalau untuk anak itu akan membekas untuk selamanya. Sehingga ketika kita, saya masih ingat ketika saya di Jewer, rambut saya tercabut 10 sampai sekarang. Kalau ketemu guru saya itu langsung Ingat sama rambutnya yang tercabut tadi ya Pak. walaupun saya mengucapkan salam Assalamualaikum Pak, tapi langsung teringat masa lalu. Jadi bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu nantinya akan dijelaskan baru melalui disiplin positif tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusikin jawabannya. Jadi menurut Pak Rusikin, tindakan Pak Seno tadi adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Ada lagi yang mau menjawab? Atau setuju dengan pernyataan Pak Rusikin tadi? Iya, saya juga mau sedikit cerita. Sebenarnya ini pengalaman masa kecil. Dulu saya juga SD di sini, sama-sama. Saya itu istilahnya bisa pelajaran matematika.
Tapi saya sempat benci matematika. Sudah pelajarannya sulit, gurunya juga sulit. Itu maksudnya. Jadi saya sampai ingat itu betul sekali. Kalau ada anak yang nggak bisa ngerjakan, sama bu gurunya suruh maju di situ nggak bisa. Misalnya ada soal, gurunya berikan soal 5. 2 anak maju, yang satu ngerjakan di samping saya. Nggak bisa itu di ini loh, kepala ini dijulak no bahasa Jawanya. Sampai itu ini tuh kepapan, aduh apa ini ya? Jeduk apa sih itu? Nah, bando yang dipakai itu sampai jatuh, saking apanya, saking kerasnya gurunya jatuh. Sambil mengucapkan kata-kata yang enggak baik. Iya, ada tahu ya, sudah ada. Jangan dulu Pak, ini menceritakan saya zaman dulu. Jadi sampai saya itu saking enggak sukanya pelajaran itu. Kenapa ya? Justru pelajaran PPKN yang menurut kita itu mudah, gurunya itu ramah-ramah, sabar. Matematika yang pelajarannya sulit itu gurunya kok keren-keren. Saya itu sampai gitu, ya Allah salah matematika aja sulit kan, gurunya yang keren. Jadi mau masuk kelas itu takut. Terus kita bisa jawab pun, mau maju itu benar nggak ya? Kok aku nih maju dijulek nonggo aku nang gurune. Kok nek aku salah ya opo? Kok nek aku iki ya opo? Jadi sebelum maju pun sudah terbayang-bayang seperti itu. Semoga di kurikulum Merdeka ini tidak seperti itu. Sepertinya sekarang sudah bebas sekali itu. Hamid juga sangat bahagia itu kelilingnya. Jadi kan sangat merdeka, menyenangkan anak, lingkungannya kondusif. Terus saya sekolah sampai SMA pada saat itu. SMA, guru matematika saya itu sabar sekali. Saya jatuh cinta sama matematika. Oh, jadi pemenang guru nih. Sebenarnya jatuh cintanya sama gurunya dulu, baru ke materi. Berarti guru itu sangat berpengaruh untuk pendidikan anak atau siswa setiap harinya, seperti itu ya. Itu pengalaman saya sendiri. Iya. Sebenarnya guru itu kan juga baik ya, nasihat atau apanya itu ingin anak didik kita menjadi lebih baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sama Pak Rusikin sudah dijelaskan bahwa perbuatan Pak Seno merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, di sini mari kita cari tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa memberikan contoh? Hukuman itu bersifat spontan. Jadi misalnya, saya juga seperti itu. Nah ini kalau saya sudah seperti ini ya merefleksikan diri saya sendiri kembali. Ada anak terlambat. Nah dia kok telat aja. Kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman dulu itu kayak gini. Ayo kan muter di lapangan. Iya benar. Kan nang lapangan itu, nang lapangan cari itu udah 10 menit. Ini sudah ketinggalan pelajaran tambah disuruh cari di situ. Saya pernah mengalami. Waktu itu saya lupa nggak bawa buku PR. Ini SD. Nggak bawa buku PR, tapi saya sudah mengerjakan. Bapak ibu guru saya tidak mau mendengarkan alasan saya. Tetap saja gak kerja, no berarti atau mencoba. Waduh, itu sampai sekarang gurunya tak sudah begitu. Tidak apa-apa, tapi nanti ada sisi positif negatifnya kita bahas nanti. Nah,
Kalau hukuman ini bersifat satu arah, jadi guru itu langsung memberi hukuman. Jadi misalkan ada anak melakukan kesalahan apa, kamu tidak piket hari ini, anak bisa jadi. Itu sampai sekarang sepertinya masih ada ya? Ada juga. Jadi secara spontan, anak bersihnya apa gitu. Itu spontan, anak jadi tidak tahu. Oh iya, itu masih mending daripada tadi tidak kerjakan PR atau telat disuruh muter di lapangan. Itu sangat tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, berbeda sekali dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi setelahnya akan lebih baik daripada hukuman karena sudah tahu dan sudah dibahas bersama, sudah disepakati. Masih ingat dengan yang sudah diterangkan Pak Rezeki dulu sama Pak Alek? Kesepakatan kelas. Mari kita menjawab. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Tapi apa tidak? Bisa masuk hukuman, bisa masuk konsekuensi, benar sekali. Tadi sudah disepakati atau belum? Tapi yang sering dilakukan seperti ini anak-anak sudah tahu. Nah, kalau searah biasanya ini adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul sekali, konsekuensi. Karena sebenarnya ini walaupun tidak disepakati, tapi yang membuat coretan adalah dia sendiri. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, berarti konsekuensinya dia tahu apa yang harus dilakukan. Membersihkannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, sudah jelas. Nggak pakai masker kok push up. Nah, malah sakit. Tambah sakit. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kita menuju ke keyakinan kelas. Jangan dengarkan, abaikan suara yang syahdu ya. Syahdu dan Pak, ini bisa di-setel ya? Ini cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Silakan dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Suara saya yang satu, nggak apa-apa, Merdu Sahdu itu Pak Sahdu duduk di bawah.
Ya sudah, nanti kalau itu jamnya tidak ulangi udah dong, sudah. Candian suara syahdu. Iya, sudah Pak Muji, sudah. Itu nanti caranya macam-macam. Kalau kelas 1 mungkin apa aturannya? Tidak boleh makan di kelas Bu. Nah, yang nuliskan siapa? Gurunya. Tapi bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas tadi apa? Kalau peraturan? Penelarangan. Kalau peraturan penelarangan. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dibuat bersama. Peraturan tadi juga saya buatnya bersama. Kalau peraturan itu kalimatnya atau tata bahasanya itu menggunakan bahasa yang negatif. Tidak boleh makan di kelas, dilarang buang sampah sembarangan di kelas, dilarang ramai. Nah, itu adalah peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita arahkan ke bahasa yang lebih positif. Jadi kalau misalnya tidak boleh datang terlambat, artinya kita harus datang tepat waktu. Dilarang bullying, artinya apa? Saling toleransi, saling menyayangi antar teman. Jadi kita upayakan bahasa dilarang dan tidak boleh menjadi kalimat yang lebih positif. Itu adalah bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau ini kebetulan ini aturan yang dibuat oleh 6B. Ini adalah rangkuman atau ringkasan dari sekian peraturan yang sama-sama tadi. Terus kemudian didapat sekian peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau bisa keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Poin 1 sampai 15. Itu murid menghafalkan juga tidak bisa kalau menghafalkan seperti itu. Ini kemarin saya praktekkan. Saya duduk pada saat istirahat. Kemudian ada beberapa anak, 3 anak perempuan. Jare gak oleh mangan di kelas, keyakinan kelasnya begini ngono, ditulis di ngono. Loh, saya tidak usah ingatkan. Baterainya sudah habis. Saya tidak usah ingatkan, anak-anak sudah sadar sendiri bahwa yang mereka tulis kemarin adalah tidak boleh makan di dalam kelas. Ini masih memang lanjut ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi kalau di peraturan itu bahasanya negatif, sekarang kita mulailah dengan bahasa yang positif terhadap anak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tadi misalnya ada 10. Anak-anak disepakati berapa, kita sepakatkan sama anak-anak. Terus juga tadi tidak saya lanjutkan, konsekuensi apa apabila kamu tidak melakukan seperti ini. Guru-guru kelas 6 ini sudah, dan anaknya itu berbeda-beda. Misal saya di kelasnya Pak Alek, anak-anak kesepakatan kelas kalau tidak kerjakan PR, apa yang akan kamu lakukan? Anu Bu, ngumpul kertas HVS 20 Bu. Usulannya banyak yang seperti itu. Disepakati, berarti kan bukan saya yang buat peraturan. Siapa? Anak-anak. Berarti tentunya mereka sudah tahu kalau tidak mengerjakan PR didenda apa? Kertas HVS 20. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk konsekuensi. Kenapa? Karena sudah dibahas sebelumnya, jadi tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak mengerjakan, tidak piket, bersihkan WC Bu, setuju semuanya, itu masuk konsekuensi apa hukuman? Masuk konsekuensi. Jadi apa yang akan dilakukan anak-anak, hukuman apa, ditawarkan dulu. Kalau sepakat berarti bukan hukuman tetapi
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang mulai digalakkan di kurikulum Merdeka, yang di kurikulum sebenarnya sebelumnya tidak ada. Sebenarnya kalau ini bahasa apa itu namanya? Bahasa sehari-harinya adalah kita ngajak ngobrol. Jadi anak-anak kalau zaman dulu kan salah langsung dimarahi. Anak-anak diajak komunikasi dulu. Konseling. Kalau di SMP SMA ini ada guru BK, kalau kita ada. Iya, jadi kita merangkap. Sebenarnya kita lebih apa ya? Nah, ini langkah yang harus dilakukan. Boleh sambil ngemil? Belum, nanti tanya jawab. Jangan. Ya, oh maaf, suara saya keras. Habis teriak-teriak di jalan. Segitiga restitusi, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, nggak harus langsung kita, kamu itu memang seperti ini nggak kerja PR, jadi males ini bla bla bla. Anak sudah capek nggak mengerjakan PR dengan beban seperti itu di kelas, malah diomeli langsung dimarahi sama gurunya. Sekarang enggak. Jadi kita datang, terus kemudian kita ajak bicara saja. Lupa tuh. Menstabilkan identitas dulu. Lupa iya lupa. Besok jangan lupa lagi ya. Konsekuensi berarti. Terus. Konsekuensi. Harus gimana Bu Guru gitu ya. Telepon saja mamanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa? Kamu tahu perbuatanmu ini salah dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah melakukan ini, tapi kita tidak tahu ini namanya apa. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini namanya adalah segitiga restitusi. Kita sudah melakukan ini sebenarnya, terutama anak yang besar-besar itu. Kelas B, ya kelas yang bisa diajak gini itu kelas tinggi biasanya. Kelas rendah juga ya, tapi lebih ke orang tua tapi biasanya. Terus kemudian yang menanyakan keyakinan. Kamu tahu kalau tidak mengerjakan PR sanksinya apa, konsekuensinya apa. Nah, kan tadi sudah dibahas. Jadi tahu dia untuk langkah selanjutnya. Oh iya Bu, saya salah dan sebagainya. Ini silahkan didengarkan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi guru, posisi kontrol guru tadi, yang bisa dilakukan oleh guru, yang baik dilakukan oleh guru, itu posisi yang mana saja? Teman, manajer, teman sama manajer, ada lagi? Pemantau. 3, 4, 5. Tapi kalau posisi teman itu harus hati-hati untuk usia SD. Ini termasuk apa ya, tanda kutip lah kalau teman untuk usia SD. Bisa jadi, kalau mungkin anak SMA iya, karena permasalahannya mungkin mulai kompleks. Kalau anak SD dijadikan sebagai posisi teman, itu seenaknya sendiri, apalagi tanda kutip melamar. Nah itu kalau bisa kemarin dari hasil diskusi kita semua sama instruktur, kalau bisa posisi kita hanya sebagai pemantau dan manajer saja. Di posisi pemantau kita juga bisa berperan sebagai teman, tadi kan bisa dengan bahasa yang lebih halus, ya kan? Tidak harus jadi sebagai teman tadi. Kalau sebagai teman di SD nanti jatuhnya akan melama tadi. Ini tadi ya 5 posisi kontrol. Jadi kita bisa sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang ibu bapak guru lakukan atau saya introspeksi diri saya, biasanya itu yang membuat anak sakit hati sekali itu adalah kata-kata sebenarnya. Kalau misalnya bapak ibu guru marah sebenarnya juga tidak boleh dipukul misalnya, lupa anak-anak itu. Tapi kalau misalnya kamu ini pemalas, bu aku di lorong malas benang guruku, masih diingat sampai sekarang. Itu sakitnya itu di sini. Coba sadar ya. Betul. Sepertinya itu. Tapi walaupun nada kita kasar, tapi bahasanya kalau bukan bahasa bullying, itu anak masih bisa terima. Oh, ini gue muter ya kayak selumbu. Itu enggak apa-apa, masih bukan enggak apa-apa, tapi kan lebih halus lah daripada nah kamu ini bodoh misalnya, kamu ini apa itu mengenal sampai sekarang dan lain sebagainya. Nah terima kasih Bapak Ibu, ini adalah quotes terakhir kita. Murid kita tidak bisa memilih guru seperti apa yang akan mengisi kelasnya, tetapi kita bisa memilih mau menjadi guru seperti apa untuk murid kita. Terima kasih. Penguatannya Pak Haji. Silakan. Iya Pak Haji, bisa Aplaus untuk baru. Saya sampaikan tadi. Ya, walaupun ada yang agak kontra, ya, baru pada angkatan yang berikutnya, ya, sehingga sudah sempat ngasih kabar pada Pak Alek dan Pak Rosikin. Pada saat angkatan berapa itu, mungkin karena suatu atau beberapa hal, ya, sehingga banyak yang apa ya, istilahnya foto kompas, ya. Sehingga pemahaman saya tentang materi ini kok malah paham sekarang daripada sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada kata bahwa kita itu terlalu untuk belajar dan mau belajar. Ya, menuntut ilmu itu kan gak mana usia. Ya, jadi yang disampaikan Bu Lalu tadi saya lebih memahami, atau karena yang kedua kalinya, atau ya dipaparkan secara itu gamblang dan detail, ya, ya, jadi ya berorientasi pada formalitas saja, ya. Mudah-mudahan dari yang disampaikan Bu Harum tadi lebih menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ya.
kita selama ini memang banyak melakukan kekeliruan konsep, kekeliruan memahami sesuatu konsep. Tadi disebutkan ya, kita itu harus menggunakan kalimat yang positif. Ini kalau saya sharing ya, misalnya pada yayasan ada Bu Sudah atau Bu, ketika anaknya berangkat, misalnya Bu ini, Bu putranya balikkan berita ya, Bu saya berangkat ya, kata-kata apa yang biasa Bu ini disebutkan? Semoga selamat, hati-hati di jalan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita anak kita yang menerima kalimat hati-hati di jalan, itu mau diresapi seakan-akan perjalanan itu kan memang walaupun memang risiko, hati-hati di jalan ya, dan berarti karena banyak risiko ya, itu padahal menurut beberapa referensi kata-kata seperti ini hendaknya kita hilangkan ya, baik-baik di jalan ya, itu akan lebih baik daripada seperti itu. Nah ini yang masih belum juga bisa kita hilangkan. Saya tanya Bu ini ternyata Bu siapa itu? Bu Nurul menjawab seperti itu. Nah ini kan sudah menjadi konsumsi umum. Saya pun juga demikian Bu ini, Bu Suci tidak bisa, hampir tidak bisa menghilangkan kata hati-hati di jalan. Kok kunci gandeng itu sama seperti ibu atau bapak saya ketika tak pamiti ya, padahal menurut beberapa pandangan ya, kata ini membayangkan sesuatu yang membahayakan ya. Entah dengan apakah juga sependapat itu atau juga menerima referensi itu bahwa kata-kata hati-hati di jalan ya, ya, itu akan lebih baik menggunakan kalimat yang lain ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi disebutkan bahwa guru, orang tua kita itu tujuan sama dengan kita, hanya saja kondisinya yang lain ya, sehingga banyak yang potong kompas ya, termasuk itu tadi hati-hati di jalan ya, kemudian ya terus anak yang menek ya, dan sebagainya ya, mungkin kondisinya memang beda, dan kita termasuk produk hasil garapan puluhan tahun yang lalu menjadi kita. Karena alhamdulillah kita termasuk kategori orang kaya ya. Dan berikutnya berdasarkan kondisi dan referensi maka ini geser ya, semuanya itu tujuannya untuk baik ya. Sedangkan konsep yang diterapkan sekarang itu belum terbukti dari hasil apa nanti akan lebih baik dari yang kita ya. Tapi apapun Bapak Ibu sekalian ya, dari beberapa kajian ilmu bahasa dan sebagainya ya, jadi yang disampaikan itu memang jauh lebih baik daripada apa yang kita terima dulu, dengan tujuan agar lebih baik ya generasi-generasi berikutnya, karena kondisi yang akan datang itu resikonya, tantangannya juga semakin berat sehingga ditopang oleh saat ini ya. Jadi intinya adalah bahwa konsep apapun yang diberikan oleh guru-guru kita, orang tua kita ya, itu mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang kita terima pada pagi hari ini. Semua itu adalah untuk menuju pada penciptaan karakter, penciptaan atau pembentukan karakter, pembentukan kepribadian putra putri atau anak didik kita ke depan yang lebih baik ya. Sepertinya itu Bapak Ibu sekalian yang kita pahami, dan sekali lagi ini bukan untuk membanding-bandingkan ya. Memang ada kadang-kadang orang yang sangat kalau putih nih pendidikan biarnya kaki tadi ini ya. Yang di zaman itu harus benar, memang saya itu pernah saya cerita bumi kumwayu putih minum wajahnya ya, kalau kamu mau meripat ya kan ini masuk mulai guru disebut matanya mau otak otak kurang sini Inggris tata ketika imam berwajah. Jadi kalau seperti itu apa arti daripada kecil kita tinggal ajanya ya, tidak diimbangi dengan apa terakhir. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa teori-teori atau konsep yang kita pelajari semua ini adalah bertujuan yang sama ya,
untuk membentuk kepribadian para peserta didik yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, ya. Memang apalagi kalau bicara disiplin itu memang berat sangat berat. Saya pernah dongengi pada salah satu seseorang yang saya timang-timang untuk cakep. Ya, kira-kira apa yang berat dulu sampai nanti kalau memang dari kepala sekolah sebagai teladan memang berat. Ya, itu kan dimulai dari disiplin. Nah, Guru tadi mengatakan ini gampang ini, ya tetap ini pada level 3, level 3 itu berat. Dan itu perlu waktu, perlu pembiasaan, perlu kesadaran yang tinggi sehingga tercapai pada level 3. Tapi ya tetap dimulai dari tahap pertama sudah fokus karena absen, karena DP3AP dan sebagainya. Ya. Gampang saja nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika keikhlasannya itu sampai di mana itu gampang. Ada suatu kegiatan lek dicantum kono namanya, ya itu ke protes, ya dan mengharap memang dicantumkan. Gitu. Tapi ada yang tidak ditantum tidak apa-apa, tapi ketika ini merupakan kegiatan sekolah, ya meskipun itu orang inti, ya itu pengurus utama, ya wis karena ini kali kita, ya kita yang belum itu indikasi daripada orang yang karena ya, dan pada level yang kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama setelah itu. Salam guru penggerak.